Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Gisal Putri dengan NIM 03071281260050 dari Praktikan KAIU Puspita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mineralogi. Apa sih mineralogi itu? Pertama, kita akan membahas tentang mineral. Mineral merupakan padatan yang terbentuk secara geologi yang menyebabkan terjadinya proses kristalisasi secara alami dan bukan merupakan zat anorganik. Sedangkan mineralogi merupakan cabang ilmu dari geologi yang membahas tentang mineral itu sendiri. Proses pembentukan mineral. Gimana sih cara mineral itu terbentuk? Sebelum itu kita harus mengetahui dulu perbedaan dari magma, lava, dan lahar. Yang pertama yaitu magma. Magma merupakan material lumpur berpijar yang terbentuk di dalam mantel bumi pada suhu yang sangat tinggi, bersifat asam atau basa, dan dapat menghasilkan gaya endogen yang besar. Yang kedua ada lava. Lava merupakan magma yang telah keluar dari perut bumi menuju permukaan bumi dan mengalir baik di darat maupun di laut. Dan yang terakhir ada lahar. Lahar merupakan lava yang sudah tercampur dengan air maupun zat-zat yang lain. Magma yang naik ke permukaan bumi akan mengalami penurunan tekanan dan temperatur. Nah, proses pembentukan mineral terjadi secara perlahan-lahan mengikuti perubahan tekanan dan temperatur tersebut. Mineral-mineral ini terbentuk dari 3 proses. Yang pertama ada proses pendinginan magma untuk mineral-mineral pembentuk batuan beku. Yang kedua ada presipitasi kimiawi untuk mineral-mineral pembentuk batuan sedimen. Dan yang terakhir ada proses metamorfosis untuk mineral-mineral pembentuk batuan metamorf. Mineral-mineral penyusun batuan ini terdapat dalam deret reaksi Bowen yang terbagi menjadi 2 yaitu deret kontinu dan deret diskontinu. Deret diskontinu itu terdiri dari olivin, piroksen, amfibol, dan biotit, sedangkan deret kontinu itu terdiri dari anortit, bitaunit, labradorit, andesin, oligoklas, dan albit. Kedua deret ini akhirnya bertemu dan akan membentuk feldspar, muskovit, dan quartz. Quartz itu merupakan mineral yang paling resisten karena terbentuk pada suhu 600 derajat Celcius. Sifat-sifat fisik mineral. Untuk mengidentifikasi suatu mineral, kita harus mengetahui dulu sifat-sifat dari mineral tersebut, yang terdiri dari warna, perawakan kristal, kilap, pecahan, belahan, ketahanan, kekerasan, dan gores. Yang pertama ada warna. Warna yang terlihat itu dipengaruhi oleh adanya faktor sinar yang mengenai permukaan dari suatu mineral. Warna terbagi menjadi 2. Yang pertama ada idiokromatik dan alokromatik. Idiokromatik merupakan warna asli dari mineral itu sendiri, contohnya sulfur yang berwarna kuning. Sedangkan alokromatik merupakan warna akibat adanya pengotor, contohnya ametis kuarsa yang berwarna ungu. Yang kedua ada perawakan kristal, yaitu bentuk khas dari mineral itu sendiri. Perawakan terbagi menjadi 3, yaitu elongated habits, flattened habits, dan rounded habits. Elongated habits itu biasa berbentuk meniang, sedangkan flattened habits itu pipih, dan rounded habits itu berbentuk bulat. Yang ketiga ada kilap. Suatu mineral yang terkena sinar cahaya akan memberikan kilap mineral. Kilap terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kilap logam dan kilap non-logam. Kilap logam itu memberikan kesan mineral seperti logam, sedangkan kilap non-logam itu terbagi lagi menjadi kilap kaca, kilap intan, kilap lemak, kilap lilin, dan kilap sutra. Selanjutnya ada pecahan dan belahan. Pecahan merupakan mineral yang dapat mengalami retak atau pecah yang secara tidak beraturan. Pecahan sendiri itu terbagi menjadi pecahan konvoidal, Heckley, even, uneven, dan split. Belahan merupakan mineral yang retak atau pecah mengikuti dari struktur kristalnya. Belahan ini terbagi menjadi belahan sempurna, belahan baik, belahan jelas, belahan tidak jelas, dan belahan tidak sempurna. Selanjutnya ada kekerasan. Kekerasan suatu mineral itu dapat membandingkan suatu mineral tertentu yang dipakai sebagai kekerasan standar. Kekerasan ini terletak pada skala Mohs yang mempunyai 10 skala, dimulai dari skala 1 untuk mineral yang terlunak dan skala 10 untuk mineral terkeras, yaitu ada talc, gypsum, kalsit, fluorit, apetit, ortoklas, kuarsa, topas, korundum, dan diamond. Selanjutnya ada ketahanan atau tenacity yang terbagi menjadi brittle, flexible, malleable, sectile, dan ductile. Brittle merupakan mineral yang mudah hancur. Fleksibel itu mineral yang mudah dibentuk. Malleable itu biasa terdapat pada
mineral logam. Sektal itu mineral yang dapat dipotong dengan pisau. Terakhir, ductile itu dapat dibentuk menjadi tipis. Yang terakhir yaitu gores, yang merupakan warna dari serbuk mineral saat digores. Mineral dengan warna terang cenderung mempunyai warna gores putih atau tidak berwarna, seperti quartz, gypsum, dan kalsit. Sedangkan mineral warna gelap atau mineral-mineral non-logam itu memberikan warna yang lebih terang daripada warna aslinya. Sekian materi yang dapat saya berikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih.